Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aziz, NIM saya 6211111006. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pentingnya pendidikan Pancasila untuk masa mendatang. Berikut ini akan diuraikan landasan atau dasar-dasar diadakannya mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Pialan 2004 dan melihat juga Santoso, yang terdiri atas landasan historis, filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut. 1. Dasar historis. Secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Perkataan Pancasila dapat ditemui oleh negara beragama karangan MPU Prapanca Yati Nanggewani Pancasila Keritas Sengkarabi Sekarama Raja menjalankan dengan setia di kelima pantangan Pancasila itu, begitu pula upacara-upacara ibadah dan penobatan-penobatan. Kerajaan Majapahit runtuh dan agama Islam sudah mulai tersebar. Sisa ajaran moral tersebut masih ditemukan dalam masyarakat Jawa dalam Batak. 5 larangan. 1. Mateni artinya larangan untuk membunuh. 2. Maling artinya larangan untuk mencuri. 3. Madon artinya larangan untuk berzina. 4. Mabuk madat artinya larangan untuk meminum minuman keras atau menghisap candu. 5. Main artinya larangan untuk berjudi. 2. Dasar filosofis. Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup, dalam bermasyarakat, dan beragama mendasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berkebutuhan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat merupakan unsur pokok negara. Sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat merupakan dasar ontologisme demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. 3. Dasar sosio-kultural. Secara kultural, Pancasila itu tumbuh dari adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia, yang unsur-unsurnya telah ada pula dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu kala, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dan nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, keagamaan, dan kepustakaan bangsa Indonesia. Perawatan asli. Cara hidup bangsa Indonesia bila disimpulkan adalah sebagai berikut. A. Komunal. B. Kekeluargaan. C. Kerjasama. D. Sabar. E. Percaya pada zat yang mutlak. Perawatan itu selanjutnya berkembang menjadi A. Semangat gotong royong. B. Kekeluargaan. C. Ketuhanan. D. Kerakyatan. E. Kemanusiaan. D. Keadilan. E. Ramah sama. B. H. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Dasar yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi secara yuridis berpihak pada ketentuan berundang-undang sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat pasal-pasal Undang-Undang 1945 misalnya pasal 29 ayat 1 dan 2, pasal tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, pasal 24 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal tentang sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pasal 1 ayat 1, pasal 35 dan pasal 36, pasal tentang sila persatuan Indonesia, pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 1,
Pasal tentang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 34, pasal tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai dengan 2025. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Persatuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 sampai dengan 2014. 7. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 914 EP 2011 tentang penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.